Nah, dengan ini balik lagi Kak ke soal pilkada tadi. Intinya kan kalau Bawaslu Aceh, ini sebutannya sebenarnya Bawaslu atau Panwasli nih Kak? Ya, jadi ini juga harus akhirnya diluruskan. Panwasli Aceh. Jadi karena untuk di Aceh disebut Panwasli Aceh. Tapi nggak ada nomenklatur, maksudnya ada nggak nomenklatur di Bawaslu RI yang menyebutkan misal Bawaslu Aceh, kemudian bisa juga disebutkan Panwasli Aceh, ada nggak? Kalau dari surat menyurat semua, Bawaslu. Panwasli. Oh, Panwasli. Oh, gitu. Karena kan kita sebutin Panwasli Aceh karena dulunya ada yang ad hoc itu, yang ad hoc. Karena kan kalau di penalihan itu kan di Undang-Undang 7 2017 jadi ketentuan lain ya, Badan Pengawas Pemilu di provinsi juga yang di Aceh itu Panwasli Aceh. Jadi dilapis. Tapi kalau ini hierarkinya langsung ke Bawaslu ya. Bawaslu RI. Kalau yang Panwasli dulu ad hoc, hierarkinya kemana? Ke Bawaslu RI juga. Oke. Nah, ini Kak, tadi kan Kakak udah sampaikan bahwa kalau Bawaslu sendiri siap di 22 siap, 23 siap, 24 siap. Tapi idealnya kapan nih Kak? Ini pertanyaan kunci. Saya bisa juga jawab itu kalau begitu. Ada nggak idealnya? Kapan kira-kira? Ya, kalau ditanya ideal tidak ideal ya kami juga tidak bisa bilang mengatakan karena itu urusan. Bagi kami ketika sudah diputuskan bahwa ini harus dilaksanakan, itulah ideal. Oh gitu. Nah kalau misalnya dengan catatan ya komunikasi yang terbangun hari ini harus jelas. Komunikasi antara siapa dan siapa nih? Ya, kan di sini ada pemerintah Aceh, ada pusat, itu harus sudah tahu. Jadi kan hari ini kan menunggu kan kalau bisa dikatakan. Artinya lobby-lobbynya komunikasi dengan pusat yang harus jelas gitu ya kan? Ya kalau dibilang jelas tidak jelas ya juga kami nggak tahu karena nggak ada ini ya. Iya. Nah dari sisi pengawasan tadi kan misalnya ke 2024 nih, ya. Kalau masa jabatan Bawaslu sekarang masih nggak kalau pelaksanaan di 2024? Kalau pelaksanaan 2024 tentunya udah ada perekrutan ya. Kami juga berakhir di masa tahun 2023. Oh gitu. Kabupaten kota juga 2023. Tetapi tidak masalah kan, dalam arti kata karena ini permanen, siapapun dia, siapapun yang terpilih nantinya tetap juga harus menjalankan mandat ini. Seperti itu. Kalau misalnya di 2022 secara persiapan Bawaslu pengawasan sudah siap Pak? Kalau kami sih alhamdulillah siap, dalam catatan begini, kewenangannya apakah diberikan ini di kami. Berarti ini masih ada perbincangan akan ada perekrutan Panwasli ad hoc? Itu kami nggak tahu. Itu kami nggak tahu. Jadi karena kan pastinya para pengambil kebijakan kan ada yang harus dipikirkan untuk masalah ini seperti itu. Nah ini ada pertanyaan kunci lagi nih Kak. Ngeri sudah sebenarnya kita harus nunggu ini atau enggak sih Kak untuk pelaksanaan pilkada ini? Harus menunggu selesainya karena kan ada yang sebut praktisi akademisi yang sebut nggak perlu nunggu karena kita punya payung hukum sendiri. Kalau Kakak sendiri gimana menanggapinya? Ini kalau pas bilang pas Kak. Saya kalau kami sih melihat ya seperti saya katakan tadi bahwa apabila memang harus dilaksanakan 2022 siap. Itu siap dan harus clear semua. Dalam arti kata regulasinya juga harus jelas ya. Harus jelas maksudnya ikut yang mana gitu. Nah, kalaupun dilaksanakan 2024 ya regulasinya juga harus seperti apa seperti itu. Karena kalau tahapan apakah ini ditunda, kami juga nggak tahu mengapa harus ditunda itu seperti apa. Jadi bagi kami sebagai penyelenggara itu harus siap kan siap melaksanakan proses tahapan ini dalam bentuk ya kami melakukan pengawasan. Tapi secara jadwal nih Kak, kan kalau kita lihat di jadwal KIP yang pengesahan kemarin seharusnya sudah masuk tahapan kan Kak. Ada yang memberi pandangan di luar ataupun haba-haba warung kopi lah kita bilang
kayaknya kalau 2022 nih serba kepepet nih, karena kita pengalaman di 2017 dulu, bahkan 2 tahun sebelum pilkada itu calon partai politik tuh udah sangat sibuk, bahkan sudah mulai kampanye. Ini sekarang calon aja belum muncul, kayaknya nggak ada aura-aura politik ya. Kalau kakak melihat misalnya di 2022 kira-kira efisien nggak Kak, secara jadwal? Karena kan cuma setahun lagi. Iya, kalau dikatakan efisien tidak efisien, kalau ini kalau ya. Kalau jadi. Mau tidak mau ya harus dilaksanakan kan. Tidak ada yang dikatakan tidak efisien. Toh tahapan sudah diketok palu. Dan hari ini kan sebenarnya tahapan tersebut bukan disuruh bukan ditolak, tapi masih masih ada perbincangan lah. Gitu. Maksud saya kalau nggak salah yang saya pahami bukan dihentikan semua, bukan masih atau dikoordinasikan kembali ya. Saya seperti itu. Ya kalau seandainya memang di 2022 pun dengan tahapan yang ada mau tidak mau harus ya. Kalau Bawaslu RI Kak, secara hierarki Bawaslu Aceh ada semacam perkembangan ini. Maksudnya ada mengikuti atau tidak, atau bahkan memberi saran juga ke tingkat pusat secara koordinasi. Sejauh ini sebenarnya Bawaslu RI sendiri yang kami lihat memang mengikuti perkembangan ini. Mengikuti perkembangan ini, koordinasi yang dibangun kan biasanya kami ya Komisi 2, KPU RI, Bawaslu dan Mendagri. Jadi pada dasarnya kalau di Bawaslu sendiri apa hasil putusannya itu nanti tetap dilaksanakan. Ya, secara lalu memang Bawaslu mau kita korek gimana pun, Kak Mari ini nggak akan jawab harus atau tidak, karena memang tugasnya sebagai penyelenggara tapi bidang pengawasan ya. Jadi sifatnya seperti sudah disampaikan tadi bahwa Bawaslu siap kapanpun. Tapi kami mau tahu nih Kak, persiapan kan selain kader tadi tingkat edukasi tentang pengawasan apapun yang sudah dilakukan, kira-kira yang lain yang sudah dilakukan oleh Bawaslu selama setahun terakhir, karena kan sejak tahun lalu kan kita nganggapnya nih pilkada jadi 2022 nih, apa-apa aja yang sudah dilakukan? Setiap pilkada itu kan pasti tentu ada peraturan-peraturan yang ada mengalami perubahan. Di Bawaslu sekarang ini juga ada penyelesaian sengketa secara cepat. Itu penguatan kapasitas di penyelenggara yang penting. Makanya masif ini dilakukan di kabupaten kota selama 1 tahun terakhir. Terus penguatan kapasitas untuk mediasi, bagaimana cara menjadi mediator yang baik ketika menyelesaikan sebuah kasus perselisihan antar partai politik maupun penyelenggara. Selain itu, apabila pelanggaran administrasi berupa TSM, ini kan regulasi kemarin itu makin ada perubahan masif sekali. Jadi mencoba hal-hal yang berkaitan dengan kaitannya dengan peserta yang mengalami kerugian, misalnya kerugian dalam arti untuk mendapatkan jiwa yang merasa dirugikan, bagaimana cara mengatur itu ya. Setidaknya bagi penyelenggara dalam hal ini pengawas sudah dibekali pengetahuan tentang penyelesaian sengketa secara cepat maupun penanganan pelanggaran administrasi, terutama yang TSM tersebut. Ya, bisa kita lihat juga ya kasus-kasus kemarin di pilkada 2020, kasus seperti Lampung gitu kan. Iya. Kemarin ya, itu kalau masing-masing kan punya ranahnya sendiri, yang punya hal lain dalam melihat proses ini. Kalau sekarang Kak, kasus kalau orang Kakak menjabat sejak 2023. Kalau kasus di pilkada 2000 kan
kasus di pemilu 2019, kasus di 2019 di Aceh masih ada yang ditangani sampai sekarang. Yang kita dapati kemarin ya 2 kasus, ini 2 kasus itu dari Aceh Timur. Aceh Timur, DPRK. Kasus DPRK. Jadi sampai sekarang masih jalan atau masih? Sudah ada putusan kan? Sudah ada putusan ya. Tapi ini nggak tahu juga apakah ada yang melapor lagi atau seperti apa. Karena kebetulan juga saya dipercayakan untuk jadi pemeriksa daerah dan Ibu Reza juga sebagai pemeriksa daerah. Memang ironis memang kalau melihat kondisi Aceh, kalau di tempat lain yang dikasuskan itu banyak yang pilkada. Ada kutipan, saya ambil kutipan dari Majelis DKPP, salah satu anggota majelis yang mulia Pak Prof. Teguh. Ini menarik kalau untuk Aceh, pemilu sudah selesai, sudah ditangani, kan MK sendiri sudah semua proses hasil pemilunya sudah semua, tapi masih ada yang merasa memang perlu untuk diberikan kepastian bahwa dia tidak dirugikan, tidak si penyelenggara ini disadarkan seperti itu ya. Ternyata masih ada yang melaporkan masalah pemilu kemarin seperti itu. Oke, kemudian Kak satu lagi nih pertanyaan tingkat partisipatif ya. Di pemilu 2019 Kak, ini ada nggak datanya Kak tingkat partisipatif masyarakat Aceh? Ya, bisa dikatakan ada. Alhamdulillah kalau untuk Aceh kan tinggi ya, 87% lebih. Kalaupun dikatakan kalau nasional lebih, sebenarnya itu jauh. Ya kita kan kalaupun bicara nasional, Aceh masih tergolong tinggi menurut kami. Karena apa? Partisipasi masyarakatnya lumayan besar. Di tengah indeks kerawanan pemilu, kemarin Aceh itu masuk tetap daerah IKP-nya kelima, rentang masuk kelima besar, tapi partisipasi masyarakat tinggi. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Papua, sama dua irisan ya Aceh, indeks kerawanan pemilunya juga kan masuk 5 besar juga. Partisipasinya kan di beberapa kabupaten kota agak turun. Maksudnya ya dibandingkan Aceh, Nusa Tenggara tinggi gitu. Mereka yang ada wilayah-wilayah pegunungan tapi penduduknya sedikit ya, seperti itu, sedikit dengan populasinya agak banyak, tapi juga bisa dikatakan ya Aceh masih, menurut saya masih sangat baik sekali. Kalau IKP Kak, ini kan ke depan memang bukan pemilu, pilkada iya, kan? Tetap. Jadi indeks kerawanan pemilu, indeks kerawanan pemilihan kepala daerah. Oh sama. Nah, kalau di pilkada 2017 kan mungkin indeks kerawanan pemilunya atau pemilihan kepala daerahnya bisa disebut tinggi ya Kak, karena mungkin ada dari calon partai lokal yang dulu memang kita tahu sebelum pemilu fight-nya betul gitu antara partai. Nah ke depan kalau prediksi Bawaslu sendiri ini melihat IKP-nya Aceh ke depan gimana Kak? Ya, kalau di 2017 ya, indeks kerawanan pemilu Aceh itu yang menarik kan politik uang yang paling tinggi. Oh, politik uang. Dari salah satu kabupaten. Iya. Itu kita nggak bisa pungkiri. Iya. Sampai ada julukannya ya. Justru kan itu dilakukan oleh bukan partai lokal kan, partai nasional. Banyak partai nasional. Hanya saja kalau di partai lokal adalah partisipasi dan kontestasi politiknya tinggi di daerah-daerah yang memang konflik basis. Tetapi proses money politiknya justru di kota yang lebih maju ya. Kota yang lebih maju, ditambah lagi daerah bekas konflik. Tapi ya itu tadi partai politiknya itu yang nggak kita pikirkan. Terus kita berpikir oh ini partai lokal, ternyata tidak seperti itu. Ternyata partai nasional ya. Ya. Untuk 2022 misalnya seandainya terjadi pemilihan kepala daerah maupun 2023 atau 2024 bisa jadi isu seputaran money politik itu tak tinggi. Kedua tentang hoax itu tinggi. Hoax pilkada atau apapun tentang pemilu ya. Tentang pemilu.
ujaran kebencian, terutama ya ujaran kebencian atau hoax itu tetap tinggi, terutama daerah-daerah yang memang informasi terkait pemilu ini nggak sampai. Jadi aksesnya itu susah, terutama daerah-daerah yang jauh ya. Kalau money politik tadi indikator kali ini kan soal informasi yang nggak sampai kak. Kalau money politik ini kenapa indikatornya? Karena kemudahannya si calon atau kurangnya pemahaman masyarakat kita. Kalau dikatakan kurangnya pemahaman masyarakat enggak. Oh justru di kota juga pendidikan kan sudah lumayan mudah ya, tinggi. Kenyataan ya tetap dilakukan gitu. Ya mungkin karena si calon memang mudah ini ya, mudah untuk memberikan sesuatu. Yang kedua juga masyarakat pemilih sudah biasa ya, atau apatis karena calon lain yang meninggal. Saya harus ambil uangnya saja. Atau ada yang sistem pengcok culok be. Jadi ambil uangnya jangan pilih orangnya. Ada juga hal-hal seperti itu. Selain itu menurut saya adalah masifnya gerakan ASN. Terlibat. Mobilisasi gerakan ASN terlibat. Itu seputaran itu masih. Ini pemetaan yang juga dilakukan oleh Bawaslu selama ini. Iya. Kalau di 2019-2017 ASN juga banyak terlibat. Iya. Contohnya kan 2019 itu ada beberapa daerah yang kena sanksi kan dari polisi aparatur sipil negara. Ada yang diturunkan dari jabatan dan pangkatnya juga. Udah gitu ada nggak salah saya dipecat lagi. Nah kalau misalnya di 2022 daftar pemilih menurut saya agak tinggi juga nanti ya. Daftar pemilih. Ya. Nah kalau misalnya 22, 23, 24 kira-kira berarti dua hal yang kakak sebut tadi ini masih rentan, baik politik uang ataupun hoax. Hoax dan ini kontestasi politik di daerah-daerah yang yang terus konflik ya. Basis. Atau jangan-jangan kak untuk memperbaiki ini semua kita undur aja pilkadanya ke 2024 biar kita ini kak. Oke. Ya sebenarnya 2022, 2023, 2024 dan isunya itu masih nggak jauh-jauh sih. Tapi memang kadang-kadang orang menganggap memang pemilihan ini jadi pesta demokrasi bukan hanya secara pemilihan kan, tapi secara juga bagi-bagi uang, bagi uang, terus juga ya kapan lagi kan? 5 tahun sekali. 5 tahun sekali seperti itu. Seharusnya ketika diambil uang tidak pilih orang ya itu juga menjadi beban moral dia. Dari sisi hak dia terima, kewajiban dia juga harus dipilih dan itu sebenarnya nggak boleh juga tidak ambil uangnya, tidak memilih orangnya. Oke. Ini kita sudah masuk bagian akhir. Ada satu pertanyaan lagi kak yang belum terjawab tadi. Apa yang sudah dilakukan nih? Biasa kan ada yang dilakukan oleh Bawaslu menjelang pilkada gitu atau pemilihan seperti kakak sebut tadi pemilihan pengawas ya. Atau ada hal-hal lain yang justru memang belum dilakukan karena masih mengantungnya jadwal pilkada. Ada nggak? Kalau ya yang kita lakukan sekarang adalah untuk persiapan sebenarnya kita ada membuat beberapa percontohan sebenarnya. Percontohan kampung demokrasi di kawasan partisipatif ada di 5 titik sebenarnya di beda-beda kabupaten. Daerah Pantai Utara Timur termasuk Aceh Utara sama Biren. Terus daerah tengah Aceh Tengah, Banda Aceh, Barat Selatan, Aceh Selatan. Ini kita mengapa ini menilik dari hasil indeks kerawanan pemilu dan pemilihan yang lalu ya. Selain itu sebenarnya ya kita masih banyaknya kader yang harus kita lakukan. Seandainya pun pemilihan kepala daerah 2022 nanti
kita tidak kesusahan ketika kita melakukan perekrutan calon di tingkat pengawas tingkat desa. Kan umurnya itu kan antara 20 tahun sampai 25 kan. Kalau di kecamatan kan mudah dari sini. Kalau ini siapa yang mau kan kesulitan. Apalagi nanti kalau saatnya 2022 saing-saingan dengan KIP juga merekrut pengawas merekrut PPK. Kita kan nanti takutnya kekurangan orang ya, ini kita coba melakukan inisiasi seperti itu. Jika pun nanti jadi ya udah siap ya. Siap ya. Tinggal gas gitu ya. Tinggal gas, jadi nggak susah lagi gitu. Oke, lalu kita nggak terasa udah hampir 1 jam kita ngobrol. Cuma bagaimanapun seperti saya sampaikan tadi, Kak Mari tetap nggak akan menjawab soal harus di mana gitu. Intinya Bawaslu Aceh atau Panwaslu Aceh itu siap. Tapi untuk closing statement Kak, kita mau mendengar sedikit saran ataupun apalah untuk pemerintah yang sekarang ya pihak terkait sedang tarik ulur soal pelaksanaan pilkada Aceh. Silakan Kak. Ya, kami berharap dengan situasi yang terjadi ini adanya titik temu yang baik ya antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat untuk pelaksanaan pilkada ini ke depan. Bagi kami, apapun yang diputuskan nantinya bisa dilaksanakan dengan baik, bisa diterima dengan baik. Jangan menjadi beban bagi kita semua, karena demokrasi yang baik adalah demokrasi yang bisa dihargai oleh seluruh masyarakat. Untuk menjadikan demokrasi yang baik juga, kita harus memberikan kerja-kerja kita ini kerja-kerja yang baik dari sisi, kalau kami ya bicara dari sisi pengawasan kami. Jadi apapun hasilnya kami terima dan tetap siap kapanpun. Siap, ya. Kalau 2024 nggak siap loh Mbak, karena kan 2024 udah nggak lagi menjabat. Iya. Meskipun 2024 tidak masalah, siapapun ya, kalau bukan kami tidak masalah seperti itu. Baik, Saudara, nggak terasa kita ada 1 jam, lumayan perbincangan dengan Kak Marini terkait pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 haruskah tertunda. Cuman sayangnya dalam podcast ini tidak terjawab apa jawaban dari Bawaslu RI. Tapi kembali lagi seperti saya sampaikan tadi, dalam kewenangannya memang Bawaslu tidak berhak untuk ikut campur soal jadwal mungkin ya, karena lebih kepada pengawasan. Oke, Kak Mari, terima kasih sudah hadir dalam podcast edisi hari ini. Terima kasih untuk saudara yang sudah nonton. Ini masih bisa diakses, masih bisa dinonton. Yang tidak sempat nonton live masih bisa diakses di kanal fanpage serambinews.com di Facebook. Saya Suburdani, jurnalis Serambi Indonesia, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.